Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang transisi elektron, aturan seleksi, dan teorem simbol pada mata kuliah Mekanika Kuantum. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Awalia Rodia dengan nomor NPM 20 1302 3060 dari kelas 5B. Pada topik bahasan kali ini saya akan membahas materi transisi elektron, aturan seleksi, dan teorem simbol. Baiklah, yang pertama yaitu transisi elektron. Transisi elektronik dapat diartikan sebagai perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital yang lain. Disebut transisi elektronik karena elektron yang menempati satu orbital dengan energi terendah dapat berpindah ke orbital lain yang memiliki energi lebih tinggi jika menyerap energi. Begitupun sebaliknya. Elektron dapat berpindah dari orbital yang memiliki energi yang lebih rendah jika melepaskan energi yang diterima atau diserap berupa radiasi elektromagnetik. Transisi elektronik menimbulkan spektra serapan pada daerah sinar tampak ultraviolet pada senyawa-senyawa organik. Biasanya transisi elektronik ini dirangsang oleh panas atau radiasi. Keadaan elektronik dapat diinterpretasikan dengan persamaan Schrödinger. Solusi tersebut memiliki simetri tertentu yang merupakan faktor apakah transisi akan diizinkan atau tidak. Transisi ini juga dapat dipicu atau tidak oleh momentum dipol listrik, momentum dipol magnet, dan sebagainya. Pemicu ini adalah operator transisi. Transisi yang paling umum yang biasanya paling intens terjadi dalam medan dipolar listrik, sehingga aturan pemilihannya adalah delta L sama dengan 0 kurang lebih 1 kecuali L sama dengan 0, L sama dengan 0, delta S sama dengan 0, delta J sama dengan 0 kurang lebih 1 kecuali L sama dengan 0 dan L sama dengan 0, di mana belati ganda berarti tidak dapat digabungkan untuk kopling 2. Hanya aturan ketiga yang berlaku dengan aturan tambahan, yaitu delta J sama dengan 0 kurang lebih 1 kecuali L sama dengan 0, L belati sama dengan 0. Selanjutnya yaitu aturan seleksi. Aturan seleksi adalah pernyataan tentang transisi mana yang diizinkan. Mereka diturunkan untuk atom dengan mengidentifikasi transisi yang menghemat momentum sudut ketika foton dipancarkan atau diserap. Kami tunjukkan berikut ini pembenaran bahwa aturan seleksi untuk atom hidrogen adalah delta I sama dengan kurang lebih 1, delta Mi sama dengan 0 kurang lebih 1. Bilangan kuantum utama N dapat berubah dengan jumlah berapapun yang konsisten dengan delta I untuk transisi, karena tidak berhubungan langsung dengan momentum sudut. Untuk identifikasi aturan seleksi, ini ide klasik yang mendasari transisi spektroskopi adalah bahwa agar atom atau molekul dapat berinteraksi dengan medan elektromagnetik dan menyerap atau membuat foton dengan frekuensi V, ia harus memiliki setidaknya untuk sementara dipol yang berosilasi pada frekuensi tersebut. Dipol transien ini dinyatakan secara mekanika kuantum dalam hal momen dipol transisi V antara keadaan awal dan akhir, di mana UTI sama dengan integral V P integral I dP, dan U adalah operator momen dipol listrik. Untuk atom satu elektron adalah perkalian dengan min ER dengan komponen U per X sama dengan EX, U per Y sama dengan EY, dan U per Z sama dengan EZ. Jika momen dipol transisi adalah 0, maka transisi dilarang. Transisi diperbolehkan jika momen transisi tidak 0. Setiap keadaan atom dan transisi spektral apapun dapat ditentukan dengan menggunakan simbol istilah. Misalnya, transisi yang menimbulkan doblet natrium kuning adalah 3P1 2P3 per 2 menjadi 3S1 2S1 per 2, 3P1 2P1 per 2 menjadi 3S1 2S1 per 2 dengan konvensi istilah atas mendahului yang lebih rendah. Penyerapan yang sesuai itu dilambangkan
2P3/2 menjadi 2S1/2, dan 2P1/2 menjadi 2S1/2. Aturan seleksi ini muncul dari kekekalan momen sudut selama transisi dan dari fakta bahwa sebuah foton memiliki spin 1. Karena itu dinyatakan dalam istilah simbol, karena yang terakhir membawa informasi tentang momentum sudut. Analisis terperinci mengarah pada aturan berikut: delta S sama dengan 0, delta L sama dengan 0, kurang lebih 1, delta 1 sama dengan kurang lebih 1, dan delta J sama dengan 0, kurang lebih 1. Tetapi J sama dengan 0 berbanding lurus dengan J sama dengan 0. Di mana ini adalah aturan pemilihan untuk atom. Di mana simbol perbandingan ini menunjukkan transisi terlarang. Aturan tentang delta S tidak ada perubahan putaran keseluruhan, berasal dari fakta bahwa cahaya tidak mempengaruhi putaran secara langsung. Aturan tentang delta L dan delta I menyatakan fakta bahwa momentum sudut orbital dari elektron individu harus berubah jadi delta I sama dengan kurang lebih 1. Tetapi apakah ini menghasilkan perubahan momentum orbital tergantung pada couplingnya. Selanjutnya yaitu materi term simbol. Poin-poin penting simbol istilah menentukan keadaan momentum sudut sebuah atom. A. Momenta sudut digabungkan menjadi resultan dengan menggunakan deret Clebsch-Pergordan. B. Multiplisitas suatu suku adalah nilai 2S plus 1. C. Momentum sudut total dalam atom ringan diperoleh berdasarkan coupling Russell-Saunders dalam atom berat. JJ coupling digunakan. D. Aturan pemilihan untuk atom ringan mencakup fakta bahwa perubahan putaran total tidak terjadi. Simbol istilah yang merupakan simbol yang terlihat seperti 2P3/2 atau 3D2 menyampaikan informasi ini dengan lebih ringkas. Konvensi penggunaan huruf kecil untuk melabeli orbital dan huruf besar untuk melabeli keadaan keseluruhan berlaku di seluruh spektroskopi, tidak hanya untuk atom. Simbol istilah memberikan 3 informasi. Huruf P atau D dalam contoh menunjukkan bilangan kuantum momentum sudut orbital total. L superskrip kiri dalam simbol istilah 2 di dalam 2P3/2 memberikan multiplisitas istilah. Subskrip kanan pada simbol istilah 3/2 di dalam 2P3/2 adalah nilai bilangan kuantum momentum sudut total J. Sekarang kita akan mengatakan apa arti masing-masing pernyataan ini. Kontribusi energi yang akan kita bahas diringkas dalam gambar 9.32. Ringkasan jenis interaksi yang bertanggung jawab atas berbagai jenis pemisahan tingkat energi dalam atom. Untuk atom ringan, interaksi magnetik kecil, tetapi pada atom berat mereka dapat mendominasi interaksi elektrostatik atau muatan-muatan. Contoh soal transisi elektron. Jika suatu atom karbon dengan nomor atom 6 terkena sinar UV, suatu energi, tunjukkan bagaimana transisi elektroniknya, yaitu konfigurasi elektron keadaan dasar 1s, 2, 2s2, 2p2. Konfigurasi elektron keadaan dasar 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 1, dan 3s pangkat 1. Untuk contoh soal dari aturan seleksi, kaidah seleksi transisi antara keadaan dalam osilator harmonik ialah delta N sama dengan kurang lebih 1. Buktikan kaidah ini berdasarkan klasik. Yang B, buktikan dengan memakai fungsi gelombang yang relevan bahwa transisi N sama dengan 1 menjadi N sama dengan 3 dalam osilator harmonik terlarang, sedangkan transisi N sama dengan 1 menjadi N sama dengan 0 dan N sama dengan 1 menjadi N sama dengan 2 diperbolehkan. Jawaban, kaidah seleksi transisi antara keadaan dalam osilator harmonik delta N sama dengan kurang lebih 1. A. Radiasi dapat terjadi hanya jika X merupakan fungsi waktu. Yang rumusnya sebagai berikut. Untuk osilator harmonik, fungsi genap dalam X jika N genap, fungsi ganjil dalam X jika N ganjil. Untuk contoh soal dari term simbol, tuliskan term simbol dari 11Na. Jawaban 11Na 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, dan 3S pangkat 1. L sama dengan 0, S sama dengan 1/2, J sama dengan 1/2,
term simbolnya yaitu 2S 1/2. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.